Jadi mereka tuh kelihatan oke di luar, misalnya kreatif, pintar, update sama teknologi, tapi gampang lembek kalau ada tekanan. Kayak buah stroberi, generasi stroberi yang sering dicap negatif, jangan khawatir, don't worry. Karena ada banyak cara buat ngelawan stigma ini. Welcome Gen Fam, aku Sylvia. Kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hits banget nih, yaitu generasi strawberry. Sering denger kan? Katanya generasi sekarang tuh kayak buah strawberry, manis tapi gampang hancur. Iya, yuk kita bedah bareng-bareng. So let's deep dive the story, kita gali cerita lebih dalam. Pertama-tama, yuk kita bahas istilahnya dulu. Strawberry generation ini bukan berarti orang-orang yang suka makan strawberry ya. Istilah ini sebenarnya pertama kali muncul di Taiwan dan dipakai buat gambarin generasi muda yang dianggap lembek atau gampang rusak. Jadi mereka tuh kelihatan oke di luar, misalnya kreatif, pintar, update sama teknologi, tapi gampang lembek kalau ada tekanan. Kayak buah strawberry, di luarnya mulus, bagus, segar, tapi benyek kalau ditekan. Kebanyakan anak strawberry generation ini tuh milenial dan Gen Z, yang katanya gampang stres, cepat overthinking, dan banyak yang gak tahan sama situasi yang bikin mereka keluar dari zona nyaman. Ciri-ciri strawberry generation ini tuh ada banyak. Salah satunya, pertama, mereka ini gampang stres dan overthinking dibandingkan generasi sebelumnya. Karena banyak faktor, mulai dari tekanan kerja, ekspektasi orang lain, sampai tekanan dari media sosial. Kedua, strawberry generation ini tuh sukanya main aman, diem di zona nyaman terus. Jadi kalau mereka menghadapi suatu masalah di luar ekspektasi mereka tuh bakal ngerasa down. Ketiga, mereka ini punya standar tinggi buat diri sendiri, bahkan cenderung perfeksionis. Tapi kalau ada hambatan sedikit aja, atau hasil nggak sesuai harapan mereka, langsung ngedown terus menyerah. Keempat, karena mereka ngerti teknologi, banyak dari mereka tuh serba instan, kayak cari informasi, belanja online, pesan makanan online. Jadi mereka tuh susah buat menghadapi situasi yang butuh kesabaran atau proses yang panjang. Kelima, yang paling buruk itu mereka tuh haus akan pengakuan sosial. Jadi buat mereka jumlah like, viewers, followers di media sosial dijadiin tolak ukur keberhasilan. Jadi banyak dari mereka yang ngedown kalau nggak dapat pengakuan atau dihujat di media sosial. Tapi generasi strawberry ini nggak semuanya buruk kok, ada hal-hal positifnya. Yang pertama, karena kreatif dan jago teknologi, mereka bisa banget bikin inovasi dan solusi baru yang out of the box. Kedua, generasi strawberry ini juga dikenal vokal banget soal isu-isu penting. Media sosial tuh jadi panggung utama buat mereka, buat nyuarain pendapat, speak up buat hal-hal yang mereka peduli. Ketiga, mereka juga punya potensi jadi pemimpin yang keren loh. Pemimpin yang gak cuma adaptif, tapi juga bisa bawa perubahan positif. Kalau dibimbing dengan baik, generasi ini bisa banget jadi agen perubahan yang luar biasa buat masa depan yang lebih cerah. Nah, generasi strawberry yang sering dicap negatif, jangan khawatir, don't worry. Karena ada banyak cara buat ngelawan stigma ini dan nunjukin kalau kita tuh lebih sekedar dari buah stroberi. Yang pertama, buktikan lewat karya. Daripada sibuk ngebantah kritik, lebih baik tunjukkan lewat karya nyata. Bikin konten yang impactful, jadi kreator di bidang tertentu, atau bikin perubahan kecil di lingkungan sekitar. Semua itu bisa jadi bukti kalau generasi stroberi nggak lemah. Kedua, belajar tahan banting. Oke, mungkin ada benarnya kalau generasi stroberi gampang stres atau terlalu sensitif. Tapi itu bisa diubah kok. Untuk menjadi lebih tahan banting, bisa mulai dari mengelola emosi sampai ngelatih mental biar lebih kuat. Terakhir, jadi generasi yang kolaboratif. Generasi strawberry punya kelebihan dalam membangun koneksi. Jadi, manfaatkan itu buat kolaborasi dan belajar dari orang-orang di sekitar. Gak ada salahnya kok minta bantuan atau saran dari mereka yang lebih berpengalaman. Gak usah gengsi. Oke deh Gen Fam, segitu dulu penjelasan mengenai generasi strawberry ini. Jadi menurut kalian, generasi strawberry ini tuh sebenarnya merugikan atau bisa jadi harapan buat masa depan? Komen di bawah ya. Kalau kalian ada request isu-isu atau cerita-cerita yang lagi viral, lagi happening untuk kita sama-sama bahas, jangan lupa juga tulis di bawah ya. Jangan lupa subscribe, follow sosial media kita. See you and let's deep dive the story. Kita gali cerita lebih dalam. Bye!